Berlatar di dalam hutan saat musim salju berlangsung, cerita diawali dengan memperlihatkan aktivitas pada sebuah perusahaan supplier kayu bakar, di mana terlihat seorang petugas dan supir truk baru saja selesai mempersiapkan muatan truk untuk jadwal pengiriman terakhirnya. Alright, we're good. Perkenalkan, pria ini bernama Braven. Selain bekerja sebagai glider pada perusahaan tadi, dia juga merupakan seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Di balik tampangnya yang bisa dibilang cukup sangar, ternyata Braven dikenal dengan sikapnya yang hangat, apalagi saat berkumpul bersama istri dan putri kesayangannya. Perkenalkan juga, anak ini adalah putri sematawayang Braven bernama Charlotte, dan wanita ini adalah istrinya sendiri bernama Luciana. Terkait sang istri yang terkadang pulang kerja sampai larut malam, Braven mendapat jadwal rutin untuk merawat Charlotte, meski di sisi lain dia juga punya tanggung jawab mengurus dan menjaga sang ayah yang konon telah lama tinggal satu rumah dengannya. Cheers. There's Piggy. Karena gangguan mental yang diderita si ayah pasca mengalami kecelakaan beberapa bulan lalu, Braven harus menyusulnya malam-malam ke sebuah bar di mana si ayah suka tiba-tiba pergi sendiri dan membuat keributan yang akibat dari kejadian malam itu, Braven mau tidak mau harus secepat-cepat melarikannya ke rumah sakit. You okay? Hal seperti ini bukanlah kali pertama terjadi, sehingga dokter menyarankan agar Braven segera menitipkan sang ayah ke panti jompo demi keamanan. Namun sebagai anak satu-satunya, Braven sangat keberatan dan tentu saja dia ingin merawat dan melindungi sang ayah lebih baik lagi. Just think about it, Joe. Let's get you home, Pops. Yeah. Scene beralih pada si supir truk pengiriman kayu yang saat ini masih dalam perjalanan, dan sebagaimana sempat Braven khawatirkan soal jarak jauh dan kondisi cuaca yang tak bersahabat, si supir pun mulai mendapat masalah dengan arah pandang yang terhalang salju dan... So how often do you make this ride up north again? Collect my money. Ya, karena perjalanan sudah tak mungkin lagi dilanjutkan, maka si supir dan kernetnya pun lekas membawa sebuah tas berisi barang mencurigakan menuju pondok terdekat sebelum akhirnya ada tumpangan lewat yang menghantarkan mereka menemukan permukiman tempat beristirahat. Thank God. Relax. Don't worry about it. Thank you, sir. You stupid mother... Di saat yang sama, Braven nampak masih kepikiran soal apa yang disarankan dokter tadi, namun kelembutan sikap Luciana membuat dia sedikit lebih tenang. Hingga setelah kondisi si ayah sudah membaik, esoknya Braven langsung membawa dia jalan-jalan ke rumah kabin miliknya, yakni sebuah pondok yang sempat disinggahi supir dan si kernet tadi malam. Disitulah Braven mulai menyampaikan isi pikirannya tentang saran dokter itu secara perlahan. Awalnya memang terdengar baik-baik saja, tapi setelah si ayah mengerti maksud yang disampaikan, sontak suasana jadi sedikit tegang, mengingat bahwa si ayah dengan terang-terangan menolak untuk dititipkan di panti jompo. Pops, I don't want to fight. Just want to talk. Need to be put somewhere, maybe put in a home or something, huh? Di tengah suasana seperti itu, secara tak sengaja saya melihat gembok pintu gudang yang telah dirusak. Begitupun dengan Braven yang di saat bersamaan menemukan tas berisi paket narkoba siap jual. Yang dalam hal ini tak sedikit pun Braven curiga jika pelakunya adalah si supir dan si kernet yang notabene merupakan rekan sepekerjaannya sendiri. What the is that? I don't know. Dan benar saja, jauh di persimpangan jalan menuju pondok tersebut terlihat sekelompok mafia yang baru datang. Kita sebut saja pimpinan mereka bernama Kasen. Ini babangusnya, di mana Kasen dan komplotannya sengaja membawa si supir dan si kernet untuk menunjukkan tempat tas barang haram itu disimpan. We're gonna flank him. You're up. Clay, Luisi, you take the east side of the road. Di sisi lain, Braven merasa takut jika semua ini adalah jebakan, sehingga ia pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan pondok tersebut. Namun berhubung situasinya sudah mulai tak baik-baik saja, maka tak ada cara yang lebih aman kecuali balik lagi ke pondok dan menjadikannya sebagai tempat berlindung. Let's move to the perimeter of the cabin. Shit, you could shoot. What do you think? Let me know when you're each in position. Let's go. I love you.
Si ayah melakukan pengawasan dari loteng dengan senapan door lock-nya, sementara Braven sendiri berusaha meminta bantuan dengan radio satelit yang ada di sana. Sedangkan di luar pondok, Kasen nampak tengah mengatur sebagian anak buahnya yang sudah disiapkan untuk melakukan pengepungan. Once you're in position, check in. Joe Braven is... I make 4 at least. Hold your positions until the bag is secure. Sejalan dengan itu, Braven baru sadar kalau ternyata si supir rekan sepekerjaannya berada di pihak mereka, yang karena merasa ada yang kenal, maka Braven memutuskan untuk datang memberikan sebagian dari paket narkobanya, dan sebagian lagi akan dia berikan nanti setelah Kasen mau pergi anak buahnya dari sana. Well, look at you. I'll meet you in town at the Waveland Cafe in an hour. Sayangnya di sini Kasen justru menolak ide tersebut, bahkan berani menembak si supir langsung di hadapan Braven sebagai indikasi paksaan bahwa Braven harus menyerahkan sisa paket narkobanya pada saat itu juga. Could you do that for me, Joe? Please? Watch him. Dengan diawasi oleh satu anak buah Kasen, Braven akhirnya kembali ke pondok dan berpura-pura mengambil beberapa paket lagi yang masih tersisa. Padahal di balik itu Braven sudah berencana untuk menjalankan ide kedua karena dia paham betul jika pada akhirnya toh Kasen akan menghabisi semuanya juga. Come on. Dan ya, tak hanya membuat Kasen anak buahnya merasa terancam, kemampuan menembak yang ditunjukkan si ayah saat itu sekaligus membuka kesempatan Braven untuk membawa lari sebuah ATV, sehingga Kasen pun terpancing untuk melakukan pengejaran. Nobody get down that cabin! Di sisi lain, rupanya Braven punya rencana dengan meminta Charlotte pergi mencari sinyal untuk memberitahu ibunya soal apa yang terjadi. Sementara yang harus dilakukan Braven selanjutnya adalah terus memancing Kasen keluar lebih jauh lagi, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Stop! Ketika Kasen akhirnya sadar kalau ternyata Braven bermaksud balik lagi ke pondok tadi menggunakan jalur berbeda, dan untuk menghentikannya Kasen langsung menuju puncak bukit yang dengan 2 kali tembakan saja sudah cukup untuk membuat Braven 7 ralit. Hanya sampai situ, dari arah berlawanan muncullah cucunguk brewok dengan senapan mesinnya. Bahkan tak lama dia pun berhasil menemukan tempat Braven terjatuh. Berikut tas yang sedang mereka incar juga masih ada di sana. Namun tiba-tiba... Ya, sebuah gerakan cepat dari Braven sukses membuat tubuh si brewok terborogod kawat seling, yang dengan cara ini setidaknya Braven telah lolos dari sebuah ancaman yang hampir saja membunuhnya. Bersama dengan itu, Charlotte terlihat sudah berada di atas puncak, di mana sang ibu merespon apa yang dia jelaskan dengan penuh rasa khawatir, serta langsung meminta bantuan pihak keamanan setempat untuk segera mengamankan tempat kejadian. Hello? Shots fired over the Braven cabin, let's go. Beralih ke posisi si Kernet yang nampak masih sangat ketakutan oleh bidikan jitu si ayah dari dalam pondok, yang karena tak ada pilihan lain, dia memilih untuk mendapatkan sisa paketan tadi dengan cara melumpuhkan si ayah terlebih dahulu. Namun di balik itu, ternyata si ayah mampu membuat perjuangan yang si Kernet lakukan ini menjadi sia-sia. Di sisi lain, perjalanan Braven menuju pondok masih diwarnai dengan gangguan dari pihak Kasen yang terus memburunya. Namun hal itu seolah bukan sesuatu yang terlalu menyulitkan Braven, di mana dia terbukti mampu mengatasinya dengan cukup mudah. Berbeda halnya dengan Kasen, karena merasa telah dikecohkan dengan tiki-taka yang dimainkan Braven, maka dia pun memintakan snipernya untuk menghabisi semua penghuni pondok, yang dalam hal ini si ayah termasuk orang naas yang harus ikut merasakan imbasnya. Tanpa memperdulikan tembakan yang menghadang datang, Braven langsung menjebloskan diri ke dalam pondok karena dia sadar jika saat ini kondisi sang ayah sedang sangat memerlukan pertolongannya.
Sementara di lokasi yang tak jauh dari pondok tersebut terlihat Charlotte yang tengah berlari menghindari kejaran salah seorang anak buah Casson. Namun untung saja Luciana datang di saat yang tepat, serta dengan keberaniannya mampu membuat orang itu sempoyongan dalam keadaan tubuh penuh luka. Alhasil hanya tinggal 2 orang saja yang masih menemani Casson sampai detik ini. Artinya bahwa perlawanan yang Braven lakukan memang tak bisa dianggap remeh. Alih-alih memaksa mereka mencoba peruntungan lain dengan melakukan penyergapan langsung ke dalam pondoknya. I need you to wait here, okay? You take the side and front entrances. I'll go around the back. Di sisi lain, sebagai tuan rumah tentu saja Braven lebih paham apa yang mesti dilakukan. Lalu beberapa peralatan pun dipersiapkan hingga ketika 2 anak buah Casson menerobos masuk, Braven dapat langsung menghabisinya satu persatu. Di waktu bersamaan, Braven dikejutkan oleh Casson yang tiba-tiba muncul sambil menyeret si ayah di balik todongan pistolnya. Namun bukan maksud hati Braven membiarkan hal itu terjadi, melainkan jika bertindak sologoto, justru keselamatan sang ayahlah yang akan jadi taruhannya. Just let him go. I'll go back inside and I'll get the bag and you can go, okay? You'll get my bag. Pada akhirnya Braven mengetahui betapa bengisnya sosok si Casson ini ketika pembelaan yang dia lakukan terhadap si ayah tak berbuat baik sama sekali. Yang ada, Casson malah tetap membunuhnya juga. Hey! Beruntung petugas keamanan keburu datang sehingga Casson terpaksa harus mengumpet sejenak ke dalam pondok. Meski dari arah lain nampak masih ada sebuah ancaman dari pria di bukit tadi, namun tiba-tiba... Ya, suami mana yang tega membiarkan istrinya berada dalam posisi terancam? Begitupun dengan Braven yang tanpa basa-basi langsung mengambil sebilah patik dan menancapkannya tepat di punggung pria tersebut. Cal, shots fired at breathing cabin. Bungah dan haru berbaur di saat Luciana ditemukan masih selamat. Namun karena tak ada waktu untuk sosonoan, maka Braven segera pergi untuk menyusul Casson. Sedangkan Luciana sendiri bergegas mencari keberadaan Charlotte yang ternyata sudah berada di dalam mobil petugas tadi. Bersamaan dengan kedatangan rombongan para petugas lainnya, Casson terlihat sudah berada di hutan kayu sambil menggembol semua paket narkoba dan berharap tak ada seorang pun yang mengikuti jejak dia di sana, apalagi sampai berani merebut gembolan itu dari tangannya. Dan ya, semua itu terbantahkan dengan kemunculan Braven yang dalam sekejap mata berhasil membawa lari itu barang dan menyembunyikannya di suatu tempat. Selesai memasang peralatan yang dibawa dari pondok tadi, Casson pun datang membawa kemarahan terhadap Braven yang dianggap telah mengganggu semua rencananya. Namun terlepas dari itu, Braven juga sepertinya sudah bertekad untuk menuntut balas dendam atas kematian sang ayah dengan cara dia sendiri dan... Nyawa Casson berakhir tragis di dasar jurang, sementara Braven bisa berkumpul dengan anggota keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat jaya tentu balelol bunyong teh jaya sentosa.